Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dengan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan untuk menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamat dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah mengingatkan kita akan cerita Hana yang mempersembahkan Samuel kepada Eli, imam di tempat ibadat di Shilo. Eli merupakan suatu pralambang dari Simeon dan Hana dalam perjanjian lama, merupakan perali Hana dalam bacaan Injil hari ini. Hana dan Simeon merupakan orang-orang yang rendah hati, yang menyambut kedatangan
dan menerima Yesus di bait Allah. Para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak dapat mengenali siapa Yesus. Namun tidak demikian halnya dengan dua orang tua suci yang memiliki kerendahan hati, dan hati mereka yang memang terbuka itu, mereka justru mengenali siapa Yesus sebenarnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki sulung adalah harta yang sangat berharga. Anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan karena mereka adalah milik Tuhan. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus dan Maria juga taat pada adat istiadat Yahudi, maka Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Maria dan Yusuf siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka kata-kata Simeon adalah kata-kata yang bernada positif, karena Simeon tahu bahwa kelak Yesus akan menjadi seorang yang besar, menjadi terang bagi seluruh bangsa. Maria menjadi bingung dengan kata-kata Simeon. Kata yang pertama membuat Maria sangat bangga, tetapi di kata-kata berikutnya membuat hati Maria bingung. Pada hari ini kita diundang untuk membuka mata dan melihat keselamatan dalam diri Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kita belajar dari keluarga kudus yang mempersembahkan bayi Yesus kepada Tuhan Allah di bait suci Yerusalem. Kita mendoakan keluarga-keluarga supaya mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan. Belajar menderita seperti Maria, ia memiliki duka tertentu karena begitu mengasihi Yesus putranya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan terkadang kita juga mengalami situasi yang membingungkan. Misalnya dalam suatu pekerjaan, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ada saja mungkin atasan kita yang tidak suka dengan perbuatan kita. Semakin kita berbuat baik, terkadang semakin membuat orang lain tidak suka dengan kita. Untuk itu, marilah kita meneladani sikap Yusuf dan Maria. Marilah kita memilih tetap setia kepada rancangan Tuhan, baik dalam situasi yang sangat membingungkan, karena kita percaya Tuhan punya rencana yang terindah untuk hidup kita masing-masing. Ingatlah, percayalah selalu pada rencana Tuhan dan selalu dalam kuasa-Nya, sehingga dalam segala lika-liku kehidupan kita hanya bersandar pada rencana Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami agar memiliki kerendahan hati, agar dapat memandang-Mu ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami pun boleh berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mata kami telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, sehingga dalam menjalani hidup ini kami hanya sungguh-sungguh bersandar pada kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.